Selama puluhan tahun, dunia bergerak di bawah satu pusat kekuatan, Amerika Serikat. Dari posisi itu, mereka membentuk aliansi militer, mengendalikan arus ekonomi global, dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah politik internasional. Di berbagai belahan dunia, dukungan Amerika sering menjadi penentu bertahan atau jatuhnya sebuah rezim. Bagi banyak negara, inilah tatanan dunia yang dianggap sebagai sesuatu yang nyaris tak tergoyahkan. Namun sejarah menunjukkan bahwa dominasi sebesar apapun selalu memiliki satu titik lemah. Bukan rudal, bukan pula jumlah tentara, melainkan munculnya pemimpin yang menolak bermain dengan aturan yang selama ini menopang dominasi tersebut. Mereka tidak mudah diisolasi oleh sanksi, tidak mengubah kebijakan demi pengakuan Barat, dan tetap melangkah meski menghadapi tekanan ekonomi maupun diplomatik. Masing-masing datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang membangun kekuatan melalui militer, ada yang mengandalkan ekonomi, ada yang bertahan dengan senjata nuklir, dan ada pula yang menjadikan ideologi sebagai sumber pengaruh. Jalannya tidak sama, tetapi arah mereka serupa, mengurangi ruang bagi Barat untuk menentukan masa depan negara mereka. Lalu siapa saja pemimpin yang paling sering dipandang sebagai penantang dominasi Barat? Apa yang membuat mereka begitu sulit ditekan, bahkan ketika berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, dan militer terbesar di dunia? Dan mungkinkah kehadiran mereka menjadi pertanda bahwa tatanan global yang selama puluhan tahun didominasi satu kekuatan kini mulai berubah? Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, banyak pengamat Barat meyakini bahwa Rusia tidak lagi akan menjadi penantang utama mereka. Krisis ekonomi, kekacauan politik, dan melemahnya kekuatan militer membuat Moskow kehilangan sebagian besar pengaruhnya di panggung internasional. Dalam situasi itu, Amerika Serikat tampil sebagai satu-satunya negara adidaya, sementara tatanan dunia yang dipimpin Barat tampak semakin sulit digoyahkan. Keadaan mulai berubah ketika Vladimir Putin naik ke tampuk kekuasaan pada akhir tahun 1999. Berbekal latar belakang di Badan Intelijen KGB, Putin melihat kemunduran Rusia bukan sekadar akibat persoalan ekonomi, melainkan karena negara itu terlalu lama kehilangan posisi tawarnya di hadapan Barat. Sejak awal pemerintahannya, ia berusaha membangun kembali negara yang lebih terpusat, memperkuat militer, mengendalikan sektor-sektor strategis, dan mengembalikan Rusia sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Perubahan inilah yang perlahan mengubah hubungan Rusia dengan Barat. Bagi Washington dan NATO, tantangannya bukan semata karena Rusia memiliki persenjataan nuklir atau angkatan bersenjata yang besar. Yang lebih penting, Putin secara konsisten menolak menerima tatanan internasional yang menurutnya terlalu didominasi oleh kepentingan Barat. Ia berulang kali mengkritik perluasan NATO ke Eropa Timur, menentang berbagai intervensi militer yang dipimpin Amerika, dan mendorong terbentuknya dunia multipolar, di mana tidak ada satu negara pun yang dapat menentukan arah politik global sendirian. Untuk mewujudkan tujuan itu, Putin tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia memanfaatkan energi sebagai instrumen geopolitik, memperkuat industri pertahanan, membangun kemitraan yang lebih erat dengan Cina dan berbagai negara non-Barat, serta membentuk narasi bahwa Rusia sedang mempertahankan kedaulatannya dari tekanan kekuatan asing. Di dalam negeri, narasi tersebut memperkuat legitimasi pemerintahannya. Di luar negeri, pesan itu mulai mendapat perhatian dari sejumlah negara yang selama ini juga merasa tidak selalu diuntungkan oleh tatanan internasional yang ada. Bagi Barat, kombinasi inilah yang membuat Putin dipandang sebagai salah satu penantang paling serius terhadap dominasi mereka setelah berakhirnya Perang Dingin. Ia tidak sekadar menolak mengikuti aturan yang ada, tetapi berupaya membangun keseimbangan kekuatan baru yang dapat membatasi pengaruh Barat di berbagai kawasan. Namun jika Putin mencoba mengubah peta dunia melalui kebangkitan kekuatan militer dan geopolitik Rusia, pemimpin berikutnya memilih jalur yang berbeda. Ia tidak datang dengan tank atau rudal, melainkan dengan ekonomi, teknologi, dan pengaruh yang tumbuh secara perlahan namun jauh lebih luas. Jika Vladimir Putin berupaya mengembalikan Rusia sebagai penyeimbang kekuatan Barat melalui geopolitik dan militer,
maka Xi Jinping menempuh jalur yang jauh berbeda. Ketika ia mulai memimpin Cina pada tahun 2012, negaranya memang telah tumbuh menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun bagi Xi, kekuatan ekonomi saja belum cukup. Selama teknologi mutakhir, jalur perdagangan, dan lembaga-lembaga internasional masih didominasi Barat, maka posisi Cina tetap berada dalam bayang-bayang tatanan yang dibangun oleh negara lain. Karena itu, Xi memulai perubahan besar dari dalam negeri. Ia memperkuat kendali Partai Komunis, menjalankan kampanye anti korupsi berskala nasional, mempercepat modernisasi militer, sekaligus mengarahkan investasi besar-besaran ke sektor teknologi strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, telekomunikasi, hingga antariksa. Di saat yang sama, konsep China Dream tidak lagi sekadar menjadi slogan politik, melainkan diterjemahkan menjadi visi jangka panjang untuk menjadikan China sebagai kekuatan utama dunia pada abad ke-21. Perubahan itulah yang perlahan mengubah cara Barat memandang Beijing. Tantangan terbesar China bukan datang dari kapal perang atau rudal balistik, melainkan dari kemampuannya membangun pengaruh melalui ekonomi. Melalui Belt and Road Initiative, Beijing menanamkan investasi infrastruktur di berbagai kawasan. Perusahaan-perusahaan seperti Huawei, BYD, DJI, hingga TikTok menunjukkan bahwa China tidak lagi hanya menjadi pabrik dunia, tetapi mulai bersaing di sektor teknologi bernilai tinggi yang selama puluhan tahun didominasi perusahaan-perusahaan Barat. Bagi Amerika Serikat, perubahan ini berarti persaingan tidak lagi terbatas pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup rantai pasok global, inovasi teknologi, dan kepemimpinan ekonomi. Xi juga memilih pendekatan yang berbeda dari banyak pemimpin lain. Ia jarang menggunakan retorika yang konfrontatif, tetapi lebih sering membangun pengaruh melalui diplomasi, perdagangan, dan kerja sama strategis. Hubungan yang semakin erat dengan Rusia, perluasan kelompok BRICS, meningkatnya peran China di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, hingga upaya mendorong penggunaan mata uang selain dolar dalam perdagangan internasional menunjukkan bahwa Beijing tidak hanya berusaha memperbesar pengaruhnya sendiri, tetapi juga memperluas pilihan bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan terhadap Barat. Di mata Washington, inilah tantangan terbesar yang dibawa Xi Jinping. Ia tidak sekadar menentang tatanan internasional yang ada, tetapi berusaha membangun alternatif yang mampu menarik semakin banyak negara untuk berada di luar orbit pengaruh Barat. Namun jika Xi menawarkan perubahan melalui pertumbuhan ekonomi dan diplomasi jangka panjang, tokoh berikutnya justru menciptakan pengaruh dengan cara yang jauh lebih sulit diprediksi. Ia memimpin negara yang jauh lebih kecil tetapi berhasil membuat kekuatan-kekuatan besar terus memperhitungkan setiap langkahnya. Di antara semua negara yang berseberangan dengan Barat, Korea Utara menempati posisi yang unik. Ekonominya jauh lebih kecil dibanding Rusia maupun Cina. Teknologinya dibatasi oleh embargo, hubungan dagangnya sangat terbatas, dan selama puluhan tahun hidup di bawah berbagai sanksi internasional. Secara teori, negara dengan kondisi seperti ini seharusnya mudah ditekan. Namun kenyataannya, Pyongyang tetap bertahan dan bahkan terus mengembangkan kemampuan militernya. Ketika Kim Jong-un mengambil alih kepemimpinan pada tahun 2011, banyak pihak memperkirakan pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Usianya yang masih muda dan minim pengalaman dianggap sebagai kelemahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di bawah kepemimpinannya, Korea Utara mempercepat pengembangan rudal balistik dan program senjata nuklir hingga mencapai kemampuan yang jauh lebih maju dibanding sebelumnya. Bagi Pyongyang, persenjataan tersebut bukan sekadar alat perang, melainkan jaminan bahwa tidak ada kekuatan asing yang dapat dengan mudah memaksakan perubahan rezim seperti yang pernah terjadi di negara lain. Inilah yang membuat hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat selalu berada dalam ketidakpastian. Berbagai putaran sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, hingga latihan militer bersama Korea Selatan tidak berhasil mengubah arah kebijakan Pyongyang.
Sebaliknya, setiap tekanan baru justru dijadikan alasan untuk mempercepat pembangunan kemampuan pertahanannya. Dalam logika pemerintah Korea Utara, semakin besar tekanan dari luar, semakin penting mempertahankan kemampuan nuklir sebagai alat penangkal. Bagi Washington, tantangan terbesar bukan hanya keberadaan senjata nuklir Korea Utara, tetapi sulitnya memprediksi arah kebijakan negara tersebut. Tidak seperti banyak negara lain yang sangat bergantung pada perdagangan internasional atau pengakuan politik Barat, Pyongyang telah lama membangun sistem yang dirancang untuk bertahan dalam isolasi. Akibatnya, instrumen tekanan yang selama ini efektif terhadap banyak negara menjadi jauh lebih terbatas ketika diterapkan kepada Korea Utara. Paradoks itulah yang membuat Kim Jong-un tetap menjadi salah satu pemimpin yang paling diperhitungkan. Ia memimpin salah satu negara paling tertutup di dunia, tetapi mampu memaksa kekuatan-kekuatan besar untuk terus memasukkan Korea Utara ke dalam perhitungan strategis mereka. Namun jika Kim membangun daya tawarnya melalui kemampuan militer dan efek penangkal nuklir, tokoh berikutnya mempertahankan pengaruhnya dengan cara yang berbeda. Kekuatannya tidak berasal dari ekonomi ataupun persenjataan, melainkan dari sebuah ideologi yang mampu bertahan melampaui pergantian generasi. Berbeda dengan Rusia maupun China, tantangan yang datang dari Iran tidak dibangun melalui kekuatan ekonomi atau besarnya kemampuan militer. Akar persoalannya justru berawal dari revolusi Islam tahun 1979 yang menggulingkan monarki pro-barat dan mengubah Iran menjadi republik Islam. Sejak saat itu, hubungan Teheran dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memasuki babak konfrontasi yang berlangsung hingga hari ini. Ketika Ali Khamenei menjadi pemimpin tertinggi Iran pada tahun 1989, ia mewarisi sekaligus melanjutkan arah revolusi tersebut. Sebagai pemimpin tertinggi, Khamenei bukan hanya memiliki pengaruh politik, tetapi juga otoritas keagamaan dan kendali atas berbagai institusi strategis negara. Di bawah kepemimpinannya, Iran terus mempertahankan narasi bahwa kemerdekaan politik tidak akan tercapai selama negara-negara di Timur Tengah masih bergantung pada kekuatan asing. Pandangan inilah yang kemudian menjadi fondasi kebijakan luar negeri Iran selama beberapa dekade berikutnya. Pengaruh tersebut tidak berhenti di dalam perbatasan Iran. Melalui jaringan kelompok-kelompok yang memiliki kedekatan ideologis maupun kepentingan strategis, Teheran membangun hubungan dengan Hizbullah di Lebanon, kelompok Houthi di Yaman, berbagai milisi di Irak, serta mempertahankan kedekatan dengan pemerintah Suriah dan sejumlah faksi Palestina. Bagi Iran, jaringan ini berfungsi sebagai lapisan pertahanan strategis di luar wilayahnya sendiri. Namun bagi Amerika Serikat dan beberapa sekutunya, keberadaan jaringan tersebut memperluas pengaruh Iran sekaligus mempersulit upaya membatasi perannya di kawasan. Inilah yang membuat Ali Khamenei dipandang berbeda dari banyak pemimpin lainnya. Pengaruhnya tidak hanya bergantung pada kekuatan negara, tetapi juga pada sebuah ideologi yang mampu melampaui batas wilayah. Selama gagasan itu terus diterima oleh sebagian kelompok di Timur Tengah, pengaruh Iran tidak sepenuhnya ditentukan oleh besarnya ekonomi, kekuatan militernya, ataupun beratnya sanksi internasional. Dengan kata lain, yang dihadapi Barat bukan sekadar sebuah negara, melainkan sebuah cara pandang yang terus bertahan meskipun tekanan politik dan ekonomi silih berganti. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada tatanan dunia yang bertahan selamanya. Setiap masa selalu melahirkan keseimbangan baru ketika kekuatan lama mulai menghadapi penantang yang mampu menawarkan jalan berbeda. Perubahan itu jarang terjadi dalam semalam. Ia bergerak perlahan melalui krisis, persaingan, pergeseran kepentingan, dan keputusan-keputusan yang pada awalnya sering dianggap tidak terlalu penting. Hari ini dunia kembali berada di persimpangan yang serupa. Persaingan antar negara tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tentara atau besarnya ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun pengaruh, mempertahankan kedaulatan, dan menawarkan alternatif bagi negara-negara lain.
Tatanan internasional yang selama puluhan tahun menjadi acuan mulai menghadapi semakin banyak tantangan dari berbagai arah dengan bentuk yang tidak selalu sama. Apakah perubahan itu akan melahirkan dunia yang lebih stabil atau justru lebih penuh ketidakpastian? Belum ada yang dapat menjawabnya. Namun satu hal tampaknya semakin sulit dibantah. Dominasi global bukanlah sesuatu yang bersifat abadi. Ia selalu bergantung pada kemampuan sebuah kekuatan untuk mempertahankan pengaruhnya ketika dunia di sekelilingnya terus berubah. Mungkin karena itulah pertanyaan terpenting hari ini bukan lagi siapa yang paling kuat. Pertanyaannya adalah, apakah dunia sedang menyaksikan lahirnya tatanan baru atau justru sedang menyaksikan berakhirnya sebuah era yang selama puluhan tahun dianggap tidak mungkin tergantikan?